Dalam hidup ini, banyak hal yang kita pelajari dari kegagalan, dari rasa sakit, dan dari penyesalan. Namun ada satu pelajaran yang sering datang terlambat, yaitu tentang ucapan. Banyak dari kita berpikir, kata-kata hanyalah kata-kata, keluar begitu saja dari mulut, lalu hilang terbawa angin. Padahal tidak, hidup akan membuktikan bahwa setiap ucapan punya jejaknya sendiri. Bahwa tidak semua hal harus diceritakan. Tidak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Dan tidak semua keburukan orang lain layak dijadikan bahan cerita. Awalnya mungkin terasa biasa, sekedar berbagi cerita, sekedar meluapkan emosi, sekedar merasa didengarkan. Namun tanpa sadar, ucapan itu mulai membentuk kebiasaan. Kebiasaan membicarakan orang lain, kebiasaan menilai, kebiasaan merasa lebih benar. Sampai suatu hari, hidup memutar arah. Roda kehidupan memang tidak pernah berhenti. Hari ini kita di atas, besok kita bisa di bawah. Hari ini kita menilai, besok kita yang dinilai. Dan saat itulah kita mulai mengerti betapa sakitnya ketika menjadi bahan cerita. Betapa beratnya ketika nama kita disebut dalam versi yang tidak kita kenal. Dari situlah hidup mengajarkan bahwa menjaga ucapan bukan soal terlihat baik, tapi soal menjaga diri sendiri. Karena ucapan adalah doa, dan doa yang keluar dari lisan kita bisa kembali dengan cara yang tidak kita duga. Kesuksesan pun sama. Hidup tidak pernah meminta. Tidak ada kemuliaan dalam merendahkan sesama. Tidak ada kemenangan dalam membuat orang lain jatuh. Justru kedewasaan terlihat saat kita bisa diam, di saat punya banyak alasan untuk berbicara. Bukan karena takut, bukan karena lemah, tapi karena sadar bahwa ketenangan jauh lebih berharga daripada pembenaran diri. Hidup akan terus berjalan, roda akan terus berputar, dan waktu akan selalu menjadi guru yang jujur. Jika hari ini kita belajar menjaga ucapan, itu bukan karena kita sempurna, tapi karena kita tidak ingin mengulang luka yang sama. Jadilah tinggi tanpa merendahkan, jadilah sukses tanpa menjatuhkan, dan jadilah dewasa dengan memilih kata-kata yang menenangkan. Karena pada akhirnya hidup tidak diingat dari seberapa banyak kita bicara, tapi dari seberapa banyak kebaikan yang lahir dari ucapan kita.